Sering ngerasa di PHP-in sama dashboard Meta Ads? Nah, hari ini kita bakal bedah buku keren, membaca angka, mengambil keputusan. Tujuannya simple, ngubah kita semua dari advertiser yang panikan jadi pengambil keputusan yang tenang dan rasional. Kita bakal belajar ngelihat angka-angka itu bukan data mati, tapi bener-bener jejak perilaku customer kita. Oke, kita jujur-jujuran dulu ya. Pernah nggak sih pagi-pagi buka Ads Manager, ngelihat angka merah semua, terus dek, langsung jantung mau copot rasanya. Nah, rasa panik dan bingung itu yang mau kita urai bareng-bareng hari ini. Tenang aja, Anda nggak sendirian kok. Dan ini dia nih, akar masalahnya. Saya kutip langsung dari bukunya ya. Yang melelahkan dari iklan bukan algoritmanya, tapi cara kita menyikapinya. Kena banget kan? Seringkali tuh masalahnya bukan di algoritma Meta yang katanya ribet itu. Bukan. Yang paling bikin capek itu, cara kita nanggepin data yang kita lihat. Kepanikan kita itu loh, reaksi kita yang buru-buru, itu yang ngabisin energi. Oke, masuk bagian pertama. Dashboard yang bikin panik. Kita akuin aja deh, dashboard iklan itu seringnya malah bikin cemas, bukannya bikin jelas. Yuk kita bahas kenapa bisa gitu. Nah ini dia nih, roller coaster emosi yang pasti semua advertiser kenal banget. CTR turun dikit aja langsung mikir, waduh iklan saya gagal nih. CPM naik dikit langsung nyalahin diri sendiri, pasti settingan saya ada yang salah. Padahal ya, seperti yang nanti kita lihat, bisa jadi bisnis kita itu sebenarnya baik-baik aja. Oke, kita udah ngakuin masalahnya nih. Terus solusinya apa dong? Nah, buku ini nawarin semacam kompas. Ibaratnya bintang penunjuk arah gitu, yang bakal nuntun semua keputusan kita. Dan yang paling penting, kompas itu bukan metrik yang ada di dalam dashboard. Ini poin yang krusial banget. Anggap aja dashboard itu kayak GPS yang nunjukin posisi kita sekarang di mana. Tapi peta tujuan utama bisnis kita, ya profit dan penjualan, itu tetap kita yang pegang. Nah, banyak banget advertiser yang salah kaprah. Mereka naruh dashboard di atas bisnis, ngebiarin angka-angka kecil ngatur strategi besar. Harusnya kan kebalik ya nggak? Jadi, biar jelas ya, ini hierarkinya. Urutan prioritas yang benar tuh kayak gini. Pertama, dan ini yang paling utama, penjualan sama profit sehat nggak? Itu dulu. Kedua, aliran order, deal atau closingnya stabil. Nah, baru yang ketiga, kita ngintip metrik di Ads Manager. Tapi ingat, buat nyari petunjuk, bukan buat nyari penghakiman. Selama nomor 1 dan 2 aman, naik turunnya angka di nomor 3 itu seringnya ya cuma riak-riak kecil aja, normal. Oke, sekarang kita masuk ke dagingnya nih, bagian praktisnya. Siap buat ngebongkar mitos-mitos seputar metrik yang sering banget ngejebak kita? Yuk, kita mulai? Kita mulai dari CTR atau click-through rate. Mitosnya kan gini, makin tinggi makin bagus. Padahal, tunggu dulu, nggak selalu begitu. CTR yang tinggi banget itu bisa jadi cuma narik orang-orang yang kepo doang, bukan yang beneran niat beli. Sebaliknya, CTR yang lebih rendah itu bisa jadi tanda pesan iklan kita tuh spesifik banget. Jadi yang ngeklik ya cuma orang yang benar-benar relevan. Ibaratnya ini tuh filter alami. Di buku ini ada contoh bagus banget soal produk madu. Pas iklannya pakai pesan yang umum banget, kayak madu baik untuk kesehatan. Wih, CTR-nya meroket, banyak banget yang klik. Tapi anehnya nggak ada yang beli, nol. Terus pas pesannya diubah jadi lebih spesifik, CTR-nya malah turun. Tapi coba tebak, penjualannya justru naik. Kenapa? Karena yang datang itu pembeli yang niatnya udah kuat banget. Lanjut ya, sekarang CPM. Biaya per 1.000 tayangan. Banyak banget yang panik kalau lihat CPM naik, wah ini boros nih. Tapi coba deh kita lihat dari sudut pandang lain. CPM yang tinggi itu bisa jadi artinya kita lagi nargetin audiens premium, audiens sultan lah istilahnya, yang emang diperebutin banyak kompetitor. Jadi ini bukan biaya kegagalan, tapi ini tiket masuk buat bisa tampil di pasar yang mahal dan berkualitas. Dan yang terakhir, frequency. Ini nunjukin rata-rata berapa kali satu orang lihat iklan kita. Mitosnya, kalau angkanya tinggi, wah audiens bosan keganggu. Padahal untuk produk-produk yang butuh mikir lama buat beli, misalnya asuransi, mobil, atau properti, orang tuh justru perlu lihat iklan kita berkali-kali sampai akhirnya mereka percaya dan mau ambil tindakan. Jadi repetisi di sini tuh bukan gangguan, tapi cara kita ngebangun kepercayaan, pelan-pelan. Nah, ini nih mungkin konsep paling dalam dan paling penting dari buku ini. Setelah kita bisa baca angka dengan lebih kalem, pertanyaan berikutnya adalah, kapan kita harus bertindak dan kapan justru kita harus diam? Ini kedengarannya aneh, tapi ini bener banget.
Tantangan terbesar seorang advertiser itu seringkali bukan soal baca angka, tapi nahan diri supaya nggak bertindak terlalu cepat. Serius, kebanyakan performa iklan yang anjlok itu bukan karena kurang diutak-atik, tapi justru karena kebanyakan diutak-atik. Kita terlalu cepat ganti kreatif, ganti audience, atau matiin iklan yang sebenarnya lagi sekolah. Penting nih buat dicatat, diem di sini tuh bukan berarti pasrah atau nggak ngapa-ngapain ya. Buku ini nyebutnya diem yang aktif. Ini tuh sebuah strategi. Kita secara sadar milih buat nggak ngeganggu kampanye yang lagi jalan bagus, tapi di belakang layar kita tetap sibuk nyiapin langkah selanjutnya. Contohnya gimana tuh diam yang aktif? Gini misalnya, pertama, siapin materi iklan berikutnya, tapi simpan aja dulu sebagai draft, jangan langsung dipublish. Kedua, kalau mau eksperimen, tambahin iklan baru ke dalam adset yang udah ada, jangan ganti iklan lama yang lagi jadi andalan. Ketiga, bisa juga kita bikin shadow campaign atau kampanye bayangan dengan budget kecil buat pemanasan. Jadi kalau kampanye utama mulai loyo, kita udah siap. Ini semua soal persiapan, bukan kepanikan. Oke, kita udah sampai di bagian penutup, di mana kita nyimpulin filosofi utamanya. Ingat ya, tugas kita itu ngambil keputusan bisnis, bukan cuma ngejar-ngejar angka cantik di dashboard. Buku ini ditutup pakai studi kasus yang benar-benar ngebuka mata. Ada seorang advertiser, semua metrik di dashboardnya bagus-bagus aja, CTR oke, CPM masuk akal, frekuensinya juga aman. Tapi penjualannya seret, nggak ada. Setelah diusut, ternyata masalahnya bukan di iklan. Sama sekali bukan. Masalahnya ada di produknya sendiri. Penawarannya kurang nendang dan kalah saing sama kompetitor yang lebih murah. Pelajarannya, iklan paling jago sedunia pun gak akan bisa ngejual produk yang lemah. Dan ini ngebawa kita ke kutipan yang dalam banget. Kadang-kadang, keputusan paling bijak itu justru matiin iklan untuk sementara. Bukan karena iklannya gagal, tapi karena kita sadar, bisnis atau produk kita ini ternyata belum pantas buat diiklanin. Mending kita benerin dulu fondasi bisnisnya. Jadi, ini dia pergeseran mindset yang kita semua butuhin. Berhenti nanya, kenapa ya angka-angka saya turun? Ganti pertanyaannya jadi lebih besar. Ada apa ya di bisnis saya? Udah, berhenti dia mantengin dashboard pakai mikroskop dan mulai lihat gambaran besar bisnis kita pakai teleskop. Karena seringkali, jawaban yang sebenarnya ya ada di sana.